Halo sahabat Serasa, perkenalkan kita dari HMPS HTN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini kita akan ngobrol santai dengan dua pemantik kita hari ini. Tema ngobrol kita yaitu tentang tindak kekerasan pelecehan seksual. Yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan dua pemantik kita dulu. Yang pertama ada Kak Nur Rizky Larasati dan selanjutnya ada Kak Fadlah. Halo, kita sapa dulu pemantiknya. Oke, sudah siap Kak? Insya Allah siap. Nah, teman-teman, ini kita podcast perdana dari HMPS Hukum Tata Negara. Ngobrol santai aja. Pertama, kita akan memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu saya mau tanya nih kepada kakak-kakak ini tentang gimana sih maraknya isu-isu tentang tindakan kekerasan seksual itu di zaman sekarang ya Kak. Gimana cara kakak-kakak ini menanggapi tentang isu-isu tersebut? Silakan dari Kak Laras. Oke, dari aku sendiri nih ya, isu-isu tentang pelecehan kekerasan seksual itu kan hari ini tuh marak banget dari tahun berapa sampai sekarang itu masih dianggap isu itu hal yang tabu. Padahal kalau kita sering membahas tentang pelecehan kekerasan seksual itu mereka akan semakin tahu dan itu nggak menganggap tabu. Tapi kalau kita yang masih terbelenggu dengan budaya-budaya patriarki, sistem kepikiran yang patriarki, kita akan membahas kayak itu, apa sih bahas itu, nggak penting banget, ngapain juga dibahas gitu. Padahal itu tuh penting, itu tuh buat jaga diri kita gitu. Kalau aku tanggapannya ya lebih melek ya ke dunia, lebih melek ke lingkungan kita sekitarnya itu paham. Kalau kita udah sadar akan lingkungan kita itu akan tergerak, kita akan tergoyah diri kita. Oke. Gimana sih Kak? Kita kan sebagai perempuan nih ya, kebanyakan kasus pelecehan seksual ini biasanya korbannya itu perempuan Kak. Gimana sih kita cara perempuan untuk mengendalikan diri biar tidak mendapat pelecehan itu sendiri? Oke. Bukan hanya mau korban tuh nggak perempuan aja kan ya Mbak Beni, tapi korban itu juga ada laki-laki juga gitu loh. Nah, gimana kita buat tanggap ya atau pencegah tentang pelecehan kekerasan seksual? Sebelumnya kalau kita itu dulu kita harus sadar kalau kita di ranah, maksudnya kita harus sadar apa itu pelecehan, apa itu kekerasan. Dimana pelecehan itu kan kontak fisik ya yang bernuansa seksual, tapi kalau kekerasan dia udah menyerang tentang badannya, menyerang tentang jenis kelaminnya, menghina, itu udah termasuk kekerasan. Kadang banyak orang tuh yang nggak sadar loh kalau dia tuh udah dilecehkan, dia tuh udah mengalami kekerasan karena karena kita hidup di budaya patriarki, kita tuh nggak sadar kalau kita itu udah mengalami itu. Nah, gimana caranya itu? Yang satu ya, yang aku terapin ya sampai sekarang di lingkunganku, itu aku terapin yang namanya kita harus ngasih tahu, kita harus pemahaman tentang pelecehan, kekerasan. Ibarat kita harus pencerdasan dulu. Oke. Kalau katanya Kartina kan kita harus merdeka dulu. Kita kasih pencerdasan dulu tentang itu gitu. Kalau mereka udah tahu nih ya, kan kalau mereka udah tahu nih, mereka buat buat jaga pengendalian diri. Nah, buat mengendalikan dirinya tuh dia tahu kan, oh berarti aku udah mengalami pelecehan ya, gimana aku larinya, gimana aku harus melakukan apa gitu. Itu satu-satunya harus melakukan pencerdasan. Kita pahami dulu apa itu pelecehan, apa itu kekerasan. Gunain forum-forum diskusi, gunain tempat-tempat kajian gitu buat bahas tentang itu, biar orang tuh gak bahas yang tabu. Karena dari kecil kita udah disodorkan kalau perempuan tuh penurut, harus lemah lembut. Ya, emang sini tuh kapas harus lemah lembut, nggak gitu kan? Iya. Nah, betul. Ya kita harus lakuin yang
pencerdasan dulu. Setelah ke tahap pencerdasan, mereka kan udah sadar kalau oh iya aku udah mengalami ini ya, aku harus bagaimana gitu. Dia otomatis udah terkonek. Perempuan itu instingnya main, enggak sih? Iya enggak sih? Bener-bener. Instingnya main. Kamu yang sebagai perempuan gimana? Iya sih. Nah, main kan. Setelah instingnya main, dia tuh tahu. Berarti kalau aku udah mengalami ini, aku harus apa ya? Apa yang harus aku lakukan kepada tubuhku? Apa yang harus aku ekspresikan di tubuhku, apa yang harus gitu. Bukan hanya laki-laki ya yang harus menjaga nafsunya, menjaga pandangnya, tapi perempuan juga harus menjaga tubuhnya gitu loh. Berarti pengendalian atas dirinya sendiri ya Kak ya. Kak Laras, ini tuh saya dengar ya, pelecehan tuh ada 2 macam loh Kak. Ada non-verbal dan ada verbal. Itu apa sih Kak contohnya? Oke, kalau verbal kan langsung bernuansa itu ya. Non-verbal kan langsung kayak gini ya. Bernuansa kayak aku natap orang nih, cowok nih, laki-laki nih, tapi aku natapnya eksplisit kayak aku memandang jenis kelaminnya ya, tapi memandangnya kayak udahlah itulah itu ya, itu pandangnya. Ya itu udah termasuk pelecehan yang non-verbal. Nah, ketika pelecehan verbal itu kayak gini. Halo Okti, assalamualaikum. Shoot. Catcalling ya Kak ya. Gitu. Aku nih ada cerita nih ya, ketika aku diskusi sama seniorku nih. Dia tuh bilang gini, aku habis dilecehin loh Ras. Loh, gimana Mbak itu? Tapi aku itu dilecehinnya 3 tahun sebelumnya dan aku berani ngomongnya sekarang. Wah, aku bilang gitu. Kamu tahu nggak sih Ras? Kenapa Mbak? Itu aku tuh udah pakai gamis ya, udah benar-benar tertutup semua. Dia tuh udah gini. Ini kan dia ya Kak, seniorku. Itu pelakunya seret gini. Nah, kober apa bahasanya? Ada waktu sempatnya itu pelaku itu puter balik dan menyeples apa ya? Pantat senior aku. Serius? Speechless gak sih? Itu di depan umum. Di depan umum, tahu nggak? Itu posisi senior aku habis kelas. Kayak wow, gila. Orang itu punya otak nggak sih? Kita tuh udah ketutup, kenapa harus seperti itu gitu loh. Kadang tuh orang tuh kayak masih itu aku gimana ya? Buat ngomong tuh susah loh. Buat apa yang udah kita alami tuh susah buat ngomong. Ada lagi nih cerita yang lebih menarik, tahu nggak? Oke. Aku juga dicurhatin sama senior aku. Aku kemarin kan ngadain kajian nih, pelecehan kekerasan seksual nih ya. Nah, itu kita ngundang 2 narasumber, satu perempuan, satu cowok. Nah, teman aku nih posisinya dia itu moderator. Oke ya. Pas asik bahas, tiba-tiba ada nih sisi question ya di belakang. Tiba bilang gini. Ada yang bilang gini, kenapa kamu membahas tentang pelecehan kekerasan seksual, sedangkan kamu sendiri melecehkan kekerasan seksual itu di aku dan di anakku. Otomatis kajian itu di stop. Paham gak sih? Ternyata panitianya temanku yang moderator sampai gini, aku salah ngundang. Berarti narasumbernya pelaku ya Kak? Betul banget. Oh my god. Itu terjadi. Plot twist banget ya. Banget. Itu langsung dari detik itu langsung dibubarin. Gak mau bahas lagi. Temanku sampai udah kalau bahas itu aku masih takut, nanti takut rekomennya salah. Betul banget. Anjir, itu posisinya dia tuh bawa 2 anak tahu, yang tanya itu bawa anaknya 2, bawa sama istrinya gitu. Datangnya niatnya itu ya ngisi buat teori gitu, ternyata pelaku juga rupanya. Juga orang pendidikan juga. Wow. Berarti nggak menjamin juga ya Kak ya, orang berpendidikan itu nggak melakukan pelecehan seksual. Iya, nggak menjamin. Yang apa sih yang aku tuh bingung ya, kenapa orang ngelakuin itu? Emang perempuan itu budak nafsunya? Enggak kan? Iya, enggak sih. Kenapa kayak apa sih coba orang-orang tuh segabut itu Kak pemikirannya? Apa nggak ada hal yang harus pikirkan lagi? Betul. Gitu. Gemes sih. Gimana menurutnya Mbaknya kalau gitu? Oke, kita next dulu ke pemantik kita yang kedua yaitu Kak Fadla. Terima kasih untuk Kak Laras pengetahuan umumnya. Nah, Kak Fadla, aku mau tanya nih, kita kan mahasiswa ya sebagai mahasiswa. Nah, di kampus tuh
banyak banget sekarang marak isu tentang pelecehan seksual. Entah pelakunya itu dari dosen ataupun dari mahasiswa, itu kan Kak. Gimana tuh pandangan Kak Fadla tentang isu-isu yang lagi menggembor itu? Oh, terima kasih ya. Ya. Sekarang saya masuk. Jadi gini teman-teman, sebelum saya mau mengerucut ke daerah pendidikan nih, saya sudah searching juga bahwa ada satu negara itu negara paling aman Kak di dunia untuk perempuan. Apa tuh Dimana Kak? itu? Namanya Norwegia. Oh, Saya search itu, Norwegia. kira-kira apa sih yang sudah dilakuin Norwegia ini kepada penduduknya? Ternyata mereka itu memasukkan yang namanya kesetaraan gender itu di setiap aspek kehidupan gitu Kak. Nah, termasuk pendidikan itu teman-teman. Pendidikan ini kan sebenarnya kita kuliah jauh-jauh tadi kata Kak, ini kan kita mau kuliah itu mencari ilmu ya, mewujudkan cita-cita. Tapi ketika sampai di kampus itu malah dilecehkan. Nah, itu ada namanya kenapa sih bisa terjadi pelecehan di kampus? Itu tuh ada yang namanya super hierarki, di mana yang memiliki kuasa itu Kak, itu memiliki yang lebih luas gitu, kayak kekuasaan yang lebih luas untuk melakukan pelecehan itu gitu. Kayak si paling berhak gitu Iya, ya berhak. Kak. Iya. Bahasanya, Paling bahasa berhak. ringannya gitu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kita udah sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena Indonesia sendiri tuh sudah menetapkan tentang undang-undang TPKS. Betul. Iya, tahun 2022 itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nah, itu kan sebenarnya apakah dengan ada undang-undang itu pelecehan seksual ini akan hilang? Belum tentu, tapi itu sebagai pencegahan gitu kan. Betul. Itu apalagi di perguruan tinggi, padahal sebelumnya itu memang sudah ada undang-undang, tapi undang-undang hanya untuk sekedar anak di bawah umur, kekerasan di rumah tangga. Tapi sekarang kita udah punya badan hukum gitu, jadi kita bisa nuntut secara sah gitu. Oke. Terus tadi aku mau nyambung dari Mbak Laras ya. Iya. Kira-kira kenapa sih orang itu melakukan pelecehan seksual gitu ya? Ada teori mengatakan bahwa itu tuh biological model. Dia mengatakan bahwa pelecehan itu bukan suatu hal yang kejahatan, itu tuh hanya hal alamiah antara perempuan dan laki-laki dibikin gitu. apa sih, cuman bercanda Iya, gitu itu nggak sih bercanda Kak? doang. Iya, Iya, betul-betul. Dibuat meme kadang. Nah, itu sih. Itu sih yang buat kita tuh susah. Kenapa kita harus maju gitu? Iya, Susah betul. banget karena kenapa laki-laki kadang-kadang mendominasi itu juga menjadi aspek bahwa perempuan itu mudah dilecehkan. Ya gini, saya kemarin baru aja ya diskusi HMPS, ada diskusi rutinan itu ya. Menurut saya ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Gini, kenapa perempuan itu ada lembaga tersendiri sih gitu, kayak lembaga Oh iya, perlindungan perempuan. lembaga tentang keperempuanan ya. Iya, sedangkan laki-laki tuh nggak ada gitu. Oke. Jadi mereka tuh cemburu mungkin ya. Jealous ya. Ya jealous, kenapa perempuan harus ada gitu. Itu bukannya itu dengan dibedakannya malah akan membedakan gender gitu. Menurut saya enggak. Kenapa kita membuat untuk perempuan ini gitu. Jadi kan kita perlu mengetahui bahwa sesuatu itu sebenarnya memang nggak penting dibedakan sebelum kita belajar gitu kan. Betul. Nah, Oke. jadi lembaga itu sebenarnya wadah kita untuk belajar tentang seberapa pentingnya sebenarnya kesetaraan gender ini, teman-teman. Terus untuk di kampus saya sebenarnya susah ya Mbak. Bahkan saya mau cerita sedikit boleh? Boleh, silakan Kak. Ada teman saya itu dia punya teman juga. Temannya ini cerita ke teman saya dan teman saya cerita ke saya gitu. Ngerti nggak? Nyambung nggak sih korelasinya Iya. teman-teman? Gitu. Dia bilang, temanku ada loh yang di calling dosen gitu kan, yang di VC, bahkan itu tuh sebenarnya bukan ranah-ranah untuk gimana ya? Bukan ranah Dalam pendidikan, iya Kak ya. Kayak hal-hal random kayak ngajak nonton. Wah, Parah dong. Terus saya bilang, kenapa nggak dilaporin? Sebenarnya dari pihak kampus itu, mahasiswa itu udah membuat kebijakan bahwa kalau ada pelecehan seksual di kampus itu segera dilaporin. Tetapi teman saya ini nggak mau gitu. Kenapa? Saya bilang, yang pertama tadi ada hierarki kekuasaan. Nah, selain itu ada ini, dia takut nanti kalau kasusnya ini tuntas gitu. Kalau kasusnya tidak tuntas, Iya, terus iya. si dosen cari dia takut. kadang tuh malah gini nggak sih Kak, kalau misal kasus ini diceritain ke temen dan temennya ini sampai menyebar, itu bakal bikin korban apa ya, nggak ngerasa aman gitu loh Kak. Malah dengar ke telinga-telinga, takutnya ya nggak tuntas itu tadi, malah mereka cuman tahu aja
ya nggak dituntasin sekalian gitu loh, cuman tahu jeleknya aja dari sisi korban gitu. Bahkan itu kadang korban itu malah dituduh sebagai pelacur. Ya bener Iya, ya Kak? Iya, bener. betul Itu banget. parah banget sih menurut saya. Itulah kenapa korban ini kadang-kadang malas speak up. Itu salah satu alasan terbesar sih menurut saya. Terus selain itu, selain takut speak up, itu ada kita tuh terlalu perempuan-perempuan yang terlalu pemaaf gitu. Misalnya kayak di catcalling, ya sudahlah. Jadi Iya, kesalahan-kesalahan kecil itu seringkali kita maafkan. Padahal Betul. kalau dengan kita maafkan begitu aja itu gak akan selesai teman-teman gitu. Tapi kalau kita sama-sama ini untuk perempuan-perempuan ini, kita sama-sama, laki-laki juga, bahkan saya tuh berpikiran untuk membuat lembaga juga untuk buat laki-laki. Iya gak sih? Oke, boleh yang maskulinitas Kadang ya. gitu Kak, gini, kita tuh sebagai perempuan kadang lebih memilih memaafkan ya. Iya. Kadang tuh laki-laki tuh bilang gini, kalau mereka catcalling terus kita marah dan kita melawan, itu kadang dibikin gini Kak, ih apaan sih gitu aja bercanda gitu, dengan kata bercandanya itu buat kita kayak emang kita nggak boleh ya apa melawan atas diri kita sendiri gitu Kak. Nah, karena itu kita udah nganggap itu hal yang lumrah. Iya betul betul. Padahal itu kita dihina loh. Bener, apa kayak tubuh kita mungkin ya dihina ataupun dibuat meme itu kan kayak kita Kejahatan ya suruh diem aja kayak baperan sih gitu nggak sih? So cantik banget. Itu juga Seharusnya bener-bener tuh Kak. kita tuh butuh ya risih nggak sih kalau digituin, risih Risih kita butuh banget. protek diri. Nah Saat membela diri malah dibilang baper. Iya. Apa sih salah kita coba? oke. Kalau saya pribadi ya, saya pernah kan di catcalling itu untuk ngajak saya bawa motor ya. Itu di gang kan Kak. Iya. Terus dia gini, kiu. Saya dengan refleks saya bilang, dari anjir tapi Iya. anjing gitu. Oke. Terus dia langsung nengok gini, baru saya giniin tuh gak sih? Oh iya, paham. Oke. Itu sebenarnya bukan diri saya tapi refleks aja gitu. Iya. Kalau kalian sendiri pernah nggak gitu? Pernah, jadi tahu pernah dikit calling sih. Halo, hah? Otomatis ya lagi asik ngobrol sama teman-teman tiba-tiba halo kiu gitu lah. Nggak connect, anjir. Kurang ajar banget tuh orang. Jadi temen aku langsung kayak bajingan banget loh gitu loh, paham nggak sih? Aku pernah loh pas me time ya, asik-asik me time, bener-bener me time. Udah me time, tiba Assalamualaikum, kiu. Nah, otomatis kan refleks ya. Langsung negur, Mas, maksudnya apa ya kayak gitu tadi? Loh Mbak, kan itu cuma bercanda. Oh gitu bercanda, tapi itu nggak bercanda loh menurut aku. Ya mbaknya aja sih baperan. Situ punya hati nggak sih? Iya sih, kayak Ya udah kayak males tambah berdebat sama orang yang nggak ada gunanya. benar-benar. Pernah nggak sih Kak, kita itu sebagai apa ya, kadang catcalling itu kayak gini, misal kita tuh dituntut untuk senyum gitu loh. Kayak misal ya ini contohnya, hai manis senyum dong gitu. Pernah nggak sih denger catcalling yang seperti itu? Emangnya kita 5S, senyum siapa salah? Oke. Itu sih yang bikin aku kayak, emang kalau kita senyum katanya kita yang ngegoda gitu kan? Iya kan? Pernah denger kayak gitu nggak? Pernah. Oke. Kalau untuk Kalares gimana untuk dari sisi pendidikan ini? Dari sisi Isu apa pelecehan yang marak di lingkungan pendidikan ini? Kebetulan kan aku kuliahnya online ya. Oke. Jadi aku fokusnya ke pelajar dari SMA, jadi fokus ke pelajar. Nggak aman, masih tetap kayak yang dikasusin sama Mbak Fadla ini tetap sama. Di pendidikan sekolah formal itu siswa itu dituntut buat nurut sama gurunya. Sistem pembelajaran kolonial. Kalau di lingkunganku tuh ada guru yang terlalu, dia punya gurunya oke lah. Dia tuh guru agama Islam tau. Oh iya. Oke. Sering berbicara tentang keagamaan juga gitu. Tapi dia ngajak itu nggak sih, tahu yang masuk hotel check-in. Oh, Wow, check in. Ngeri kan? Dia tuh kalau ngajar di Islam itu nggak boleh berpegang tangan, nggak boleh gini. Dia sadar gak sih kalau dia tuh ngajak muridnya buat check in? Oke, setelah dia ngajak muridnya buat check in tuh ya,
udah check in, udah melakukan semuanya, muridnya dikeluarin. Mungkin bahasanya lebih mengajak untuk maksiat ya Kak ya, bukan check in. Check in itu kayak oke, berbuat maksiat. Ya itulah ya Mbak Beni. Oke. Betul kayak gitu. Habis itu setelah dia janjiin, tapi sebelumnya tuh dia dapat diajak kayak gitu, ada penggodaan juga, ada digoda juga. Terus ya karena relasi kuasa, selain guru agama Islam juga di sekolah pun dia sebagai staff staff juga gitu loh. Setelah itu habis check in diajak maksiat seperti itu kan ya Mbak Beni ya. Iya. Dia bilang janjinya itu, kalau kamu bakal aku naikin kelas gitu. Karena teman aku ini berkeberat ekonominya tuh kurang itu apa namanya? Keterbelakangan ekonomi gitu. sorry. Nah, berhubung dia melakukan itu karena keterbelakangan ekonomi, nggak bisa bayar SPP juga, ya udah dia kepaksa melakukan itu gitu. Wow, kasihan juga sih ya. Betul, endingnya banget. Gitu. Akhirnya nggak dinaikin kelas. Iya, akhirnya kayak semoga belum ending ya. Semoga ada pentaubatan gitu. Kayaknya enggak sih Kak sampai sekarang. Kayaknya tetap sih. Padahal gini ya, pelakunya tuh udah punya anak loh 3. Oke. Tapi masih ngelakuin gitu. Jadi setiap angkatan tuh sering digituin. Jadi emang kayak udah pro ya pelakunya ini. Bahasanya di tahap apa tuh ya Pak? Parah sih itu ya. Yang aku terapin ke lingkunganku. Jadi aku terapin ke teman-teman. Kalau di teman-teman pelajar itu aku nerapin pencerdasan itu. Kalau kita itu harus paham, harus kayak gini teman-teman, harus gini gitu. Biar ada protek diri. Akhirnya pelakunya kan sama aku kan itu kan. Kamu paham gak sih, kadang itu kita perlu bukan manipulasi ya, kalau kalau biawak itu kalau beradaptasi kadang aku ngobrol sama pelakunya, kadang Bunglon aku gak sih, bukan itu biawak. sorry Oke. Ingat aku B aja. Aku tuh mikir biawak bukan yang serem itu ya. Ya kita tuh perlu kayak bunglon loh kadang di kehidupan itu. Nah, aku kadang ngobrol sama pelakunya, sisinya gini, kadang ya tapi ngobrol ketutup itu, ya Kak, nggak kelihatan kayak pelaku gitu ya. Kayak gini kalau bilang itu loh Ras, hadis itu menjelaskan. Wow, sampai gini. bawa hadis. Aku ya yang apa sih, ya ampun, nih orang tuh paham gak sih, dia tuh manipulatif banget, brengsek banget anjir gitu loh, gemes banget. Oke, terima kasih atas ceritanya untuk Kak Laras. Selanjutnya kita tanya ke Kak Fadla nih. Tadi kan udah nanya nih ke Kak Laras, gimana sih kita sebagai perempuan ya, kan di sini kita perempuan ya Kak ya. Cara pengendalian diri untuk tidak dapat tindakan kekerasan pelecehan seksual itu, Kak Fadla gimana tuh? Terima kasih pertanyaan untuk Mbak Benita. Seperti tadi yang udah diceritain sama Mbak Laras ya, panjang tentang bahwa yang beragama atau yang berpendidikan itu juga belum tentu tidak melakukan kekerasan itu, bahkan yang lebih beragama Pak. Jadi itu tuh menjadi titik kita bahwa emang ini tuh harus kita yang menjaganya gitu, daripada maksudnya kayak kita kan nggak bisa ngendalin orang lain tuh, kita menjaga diri kita sendiri. Gimana sih caranya gitu? Kalau saya pribadi itu tuh tegas. Sebagai perempuan itu kita tegas aja gitu. Misalnya ciu gitu, kayak tadi kayak catcalling ya, iya, kayak catcalling tadi, saya tegasin kayak dengan bahasa yang kasar. Menurut saya kalau untuk melindungi diri itu oke aja gitu untuk kita. Terus memakai pakaian yang tertutup atau nggak tertutup juga ya, soalnya banyak juga tuh santri-santri juga pada pakaian tertutup, tapi itu tetap kan. Jadi be yourself aja sih kalau aku tuh, kayak nggak usah terlalu ditakutin gitu. Tapi kalau bisa ketika itu memang terjadi kepada kita harus berani melawan gitu. Betul. Kalau untuk ini nih Kak, menjaga pandangan tuh gimana sih Kak? Menjaga pandangan. Nah, kita sering banget tuh ada istilah kita tuh harus menundukkan pandangan. Ketemu laki-laki tunduk gitu. Nah, kalau menurut saya gini ya,
teman-teman kita harus belajar dari Jepang. Jepang itu termasuk negara yang lumayan vulgar gitu kan. Tetapi kenapa sih tindak pelecehan seksual di sana itu rendah, benar rendah. Karena mereka tuh memiliki media yang emang udah cukup untuk memuaskan nafsu mereka gitu. Jadi sebenarnya kita kan heran ya, kita di Indonesia punya norma, punya adab, kita tidak bisa menerima atau mengikuti begitu saja gitu kan. Sebenarnya banyak caranya gitu. Tetapi apakah dengan kita tertutup itu emang sudah menjaga? Kan tidak gitu. Oke. Kak Fadla, tadi kan Kak Fadla menyinggung tentang lembaga yang diperuntukkan untuk laki-laki ya, Kak. Itu gimana ya, Kak, sampai terfikirkan seperti itu gitu loh. Itu tadi kan nyambung sama diskusi kita selaras HMPS HTN itu setiap minggu tuh. Jadi kemarin ada membahas bahwa laki-laki tadi cemburu. Kenapa sih nggak ada lembaga khusus laki-laki? Kalau menurut saya, kalau emang mau dibuat lembaga khusus laki-laki, nggak kenapa-kenapa. Karena tadi tujuan utama kita membuat lembaga khusus perempuan kan itu kan untuk menyuarakan kesetaraan gender, untuk belajar gimana sih sebenarnya gender itu bisa merata gitu, setara gitu. Gini, kalau lembaga perempuan itu kebanyakan perempuan, kita yang belajar hanya perempuan-perempuan saja, itu akan sama saja gitu. Jadi ketika nanti dibentuk suatu lembaga khusus laki-laki juga, nah di mana mereka juga akan disuapi dengan ilmu-ilmu tentang kesetaraan gender, mungkin itu akan lebih balance tadi. Seperti di Norwegia itu, bahwa mereka itu memasukkan hampir di seluruh aspek kehidupan itu ada, misalnya ada kata-kata tidak boleh ini nih sesuai dengan kesetaraan gender gitu. Jadi dalam semua aspek kehidupan gitu. Jadi kita kalau emang mau ada lembaga laki-laki, mereka juga ingin dilindungi seperti perempuan, ya silahkan saja gitu. Bahkan saya tuh setuju banget kalau di kampus itu ada namanya gerakan khusus mahasiswa kayak kita tuh sama-sama lawan. Memang udah ada ya di kampus yang namanya apa? Aduh aku lupa, di kampus itu ada. Tapi itu memang yang proses adalah atasan-atasan seperti dosen atau yang pihak-pihak atas gitu. Itulah. Jadi mahasiswa ini kadang-kadang takutnya di situ, Kak. Jadi kan kalau sebaya mungkin bisa lebih terbuka, kita lebih bisa saling konseling, saling ngerti lah kan, karena di situasi yang sama dan dengan komitmen yang sama, insya Allah kan kita bakal bareng-bareng gitu. Jadi saya setuju banget kalau di kampus itu ada kayak himpunan khusus mahasiswa-mahasiswi bareng-bareng buat memberantas itu semua gitu. Oke, aku boleh tanya nggak sih? Kan tadi kan bicara kampus nih ya, bicara tentang peer counselor juga di kampus tuh, di kampus kalian nih terutama nih, ada nggak sih tentang buat kita tempat untuk mengadu, buat kita tempat untuk bercerita, ada nggak sih? Oke, ada Kak. Kita keren. tuh punya program namanya Sahabat Serasa nih teman-teman, yaitu kita basisnya dalam konseling. Ini kita dedikasikan untuk kalian semua mungkin yang mengalami trauma, teman-teman lagi nggak percaya nih sama temennya untuk bercerita, takutnya bocor ya teman-teman. Itu kita ada lewat online, via online, yaitu teman-teman bisa curhat, bisa meluapkan keluh kesah kalian tanpa khawatir rahasia kalian bakal bocor gitu loh, Kak. Kita basisnya juga kita nggak bisa, maksudnya kita belum bisa membantu lebih jauh, tetapi kita di sini hadir untuk sebagai pendengar teman-teman gitu. Sih kadang kebanyakan orang itu maunya sebatas didengar sih, Kak, tanpa dibocorin ataupun dipojokin gitulah, Kak, istilahnya. Seperti itu. Dari Kak Fadla gimana? Oh iya, tadi kan saya setuju lembaga. Nah, sebenarnya kami sudah bentuk lembaga yang kecil gitu, Kak. Namanya ada Padam ya. Ya, Nah, Padam. itu iya di HMPS HTN itu kami tuh tadi membuka bahwa sesi curhat. Nanti di mana misalnya teman-teman ini mau mengalami hal-hal yang tidak enak atau ada keluh kesah selama masa perkuliahan seperti pelecehan seksual itu bisa diadukan, dan itu kami sangat menjamin tentang kerahasiaannya gitu teman-teman. Kan tadi sempat disinggung bahwa
takut untuk melapor itu kan. Iya. Jadi program kami ini menjawab permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang ada itu nggak usah takut melapor karena ini tuh bakal rahasianya tuh aman gitu. Ya nggak, Mbak? Aman terkendali ya, Aman Kak, terkendali ya. karena nggak bocor. Karena iya. Mungkin juga teman-teman berpikiran ya, siapa sih yang menjawab ini semua gitu. Nah, itu teman-teman kita merahasiakan konselor kita. Jadi juga untuk apa ya, mengendalikan siapa yang tahu gitu. Mungkin kalau banyak yang tahu kan jadi nggak rahasia ya Kak ya, banyak yang mengulik informasi kalau tahu orangnya gitu. Jadi kita tutupin sebagai konselor ataupun siapa yang memegang padam itu tadi, seperti itu. Nah, untuk tambahannya ketika nanti emang teman-teman ini masalahnya cukup berat dan kami bisa bantu ya Kak, bisa bantu sebisanya gitu. Oke. Tapi memang benar-benar diusahain kok di padam ini. Misalnya teman-teman ada mengalami pelecehan seksual antara sesama mahasiswa ataupun ke pihak mengajar gitu ya, tenaga pengajar, itu kalau didiskusikan bisa ditindaklanjuti dengan itu tadi, rahasianya tetap aman. Dijamin safety ya. Safety. Kak, safety. Mungkin korban tuh cuman perlu apa ya, ngejaga rahasianya. Iya benar. Oke teman-teman, kita closing statement dulu. Mungkin pemantik ada mau kata-kata gitu Dari tentang Kak Fadla dulu. boleh dari Boleh Kak Fadla dulu. Kepada dulu, oke. Jadi aku ya mau pesan sama teman-teman untuk perempuan-perempuan di luar sana, kita emang nggak bisa ngendaliin kalau kita nggak akan kena pelecehan seksual atau gimana, tapi untuk kita speak up dan kita berani untuk melawan itu semua, kita bukan hanya membantu diri kita, tapi kita membantu perempuan-perempuan lain yang mungkin dengan kita bantu itu mereka tidak akan mengalami hal yang sama dengan kita gitu. Mungkin itu. Lanjut ke Kak Laras, mungkin ada pesan yang mau dititipkan ya Iya. ke penonton Sahabat Serasa ini. Kalau buat speak up kan udah nih dibahas nih. Kalau aku sih perempuan itu nggak perlu dibela loh. Tapi perempuan itu kasih tempat yang aman dan nyaman buat dia berekspresi. Udah? Sudah Udah sih. Kak? Oke, tepuk tangan untuk kita. Yeay. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan bincang santai dari kita bertiga. Terima kasih juga atas luang waktunya untuk mendengar ataupun menyaksikan kami lagi ya. Terima kasih banyak banget gitu. Oke. Terima kasih Mbak Beni. Terima kasih juga Kak Laras dan Kak Fadla. Kabinet Selaras, satukan rasa, selaraskan jiwa. Selamat Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.